warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keista Intan Membayu dari kelas 8A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi tentang masa kolonialisme bangsa barat di Indonesia. Indonesia adalah negara yang terletak di daerah tropis dengan curah hujan sepanjang tahun dan memiliki tanah yang subur dengan berbagai hasil bumi yang dihasilkan dan menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. Berikut beberapa daya tarik dan faktor pendorong mengapa bangsa barat datang ke Indonesia. Yang pertama, hasil bumi bangsa Indonesia yang kaya akan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa barat. Bangsa barat berusaha memperoleh rempah-rempah dengan datang ke Indonesia karena mereka sangat membutuhkan rempah-rempah, sementara persediaan rempah-rempah di Eropa sangat terbatas. Berbeda dengan Indonesia yang kaya akan rempah-rempah karena iklim yang tropis dan tanahnya yang mendukung. Selanjutnya, motivasi 3G. Gold, Gospel, Glory. 3G merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Apa itu yang dimaksud dengan Gold, Glory, dan Gospel? Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjajahan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Yang ketiga, revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui Indonesia sebagai sumber rempah-rempah. Bahkan sebelum Masehi, mengapa mereka tidak langsung mencari sendiri ke Indonesia? Pada masa tersebut, mereka masih kesulitan terutama masalah transportasi, kondisi politik, dan keamanan. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat penjualan rempah-rempah, harganya sangat menurun. Sebaliknya, VOC menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Di Maluku, VOC mengadakan pelayaran hongi, yaitu patroli dengan perahu kora-kora yang dilengkapi dengan senjata untuk mengawasi pelaksanaan monopoli di Maluku. Bila terjadi pelanggaran, maka akan dijatuhi hukuman yang disebut ekstirpasi. Hukuman ini berupa pembinasaan atau pemusnahan tanaman mirip rempah-rempah milik petani yang melanggar monopoli dengan tujuan menjaga harga rempah-rempah di pasar internasional tetap tinggi. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernemen, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. 1. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. 2. Harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. 3. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. 4. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala.
Sistem sewa tanah ini cukup memberatkan rakyat. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Pada tahun 1830, Johannes van den Bos menerapkan kebijakan sistem tanam paksa. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia pada 1830 sampai 1831. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintahan Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan, sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih bahkan sampai 1/2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. 2. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. 3. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. 4. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Kesimpulannya adalah Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan rempah-rempah, sehingga mengundang bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah. Kedatangan bangsa-bangsa barat pada awalnya diterima baik oleh masyarakat Indonesia. Namun, hubungan itu justru berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Sampai VOC menciptakan kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Contohnya seperti kebijakan monopoli perdagangan oleh Gubernur VOC Daendels, yang mana rakyat hanya diizinkan untuk menjual hasil bumi kepada VOC. Lalu kebijakan sewa tanah oleh Gubernur VOC Raffles, yang menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat itu sendiri. Lalu kebijakan tanam paksa oleh Gubernur VOC van den Bos, yang membuat rakyat menderita, sehingga jumlah kematian rakyat Indonesia meningkat drastis. Keserakahan bangsa-bangsa barat pada saat itu sungguh merugikan pihak rakyat Indonesia. Kurang lebih seperti itulah gambaran penderitaan masyarakat Indonesia ketika bangsa barat datang ke Indonesia, yang awalnya hanya meminta keistimewaan hak-hak dagang, malah berkembang menjadi penguasaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.